Shalom, salam kasih Kristus buat sahabatku dan keluarga saya dalam Yesus Kristus. Apa kabar kalian? Saya berdoa agar semuanya sehat, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari surga. Sahabat-sahabatku, hampir 5 bulan kita tidak dapat berkumpul untuk beribadah akibat pandemik yang menular di seluruh dunia. Namun saya percaya ini tidak pernah menjadi alasan untuk saudara dan saya berhenti beribadah pada Tuhan dalam waktu kesesakan kita. Mazmur 46:2 berkata, Yahweh itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut. Sahabat-sahabatku, dengan mata kasat kita melihat tragedi demi tragedi berlaku di setiap negara-negara di dalam bumi ini. Ramai yang kehilangan ibu bapa, saudara mara, dan kebanyakan mereka yang meninggal terpaksa meninggal seorang diri di hospital. Dan begitu juga pengebumian dijalankan tanpa kehadiran ramai orang. Pada saat-saat ini, saudara, kita memuji Tuhan bahwa Tuhan telah berkata kepada kita, Ia adalah penolong kita dalam kesesakan, dan Ia adalah kota benteng kita. Ia akan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita saat kita memerlukannya. Dan Ia adalah seorang Tuhan yang mengetahui semua keperluan kita. Juga pada waktu-waktu ini yang kita lewati, ramai yang kehilangan kerja, perekonomian dunia menjadi tergoncang dan turun. Namun firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 berkata, Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, firman ini jika dilihat di dalam Alkitab tertulis dalam dangkal merah. Ya, bermakna perkataan ini datangnya langsung daripada mulut Yesus Kristus. Yesus sendiri meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu merisaukan perkara-perkara yang membebani kita, tetapi kita hanya perlu memberikan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita mula khawatir, marilah saya ingatkan saudara dan saya sendiri untuk berdoa, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, untuk menyerahkan segala keperluan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan seperti Tuhan Yesus kata, seperti mana Dia menjaga burung-burung di langit, seperti itu juga kita diyakinkan bahwa segala keperluan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Hanya satu yang perlu kita lakukan. Tuhan katakan kepada kita, yang kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Kita memberi tempat yang pertama dalam hidup kita untuk mencari kerajaan Allah, untuk menyenangkan Allah. Dengan itu firman-Nya berkata, jika kita melakukan itu, bahwa segala yang kita perlukan itu akan disediakan dan dicukupkan. Marilah kita memilih untuk mengimani firman itu yang terada di dalam Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dan saya hanya perlu mengimani, perlu merenungkan, perlu mengutamakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga harus melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, amanat agung. Tuhan berkata kepada kita, kita harus mengampuni orang yang menyakitkan kita. Tuhan berkata yang kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya saudara, mari kita memilih untuk mentaati firman Tuhan, memilih untuk mengasihi sesama, memilih untuk berada dalam kesatuan. Sebab firman Tuhan berkata kesatuan itu sangat-sangat indah. Mari kita memilih untuk mencari muka Tuhan dan kebenarannya dan mencari kerajaannya. Sebab kita tahu jika kita melakukan itu, maka semua yang kita perlukan, semua yang kita inginkan, yang baik mengikut firman Tuhan, semua yang kita rindukan, itu akan Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, saya memuji Tuhan dan saya ingin memuliakan Tuhan pada hari ini. Saya memuliakan Tuhan sebab saya memiliki keluarga Kristus yang sangat luar biasa, seperti saudara semua. Saya tahu seperti mana hati saya juga merindukan fellowship dengan saudara semua. Begitu juga saya melihat sewaktu saya berjumpa dengan kamu, yang begitu kamu juga merindukan fellowship bersama Pastor Joshua dan saya. Kami menghargai kasih-Mu, kami menghargai bahwa kamu mengambil berat akan kita. Begitu juga saudara, kami ingin memberitahu kamu semua bahwa kami sebagai gereja, kami sebagai keluarga Kristus sangat mengasihi saudara sekalian. Dan kami ingin mendorong saudara lebih dekat lagi pada Tuhan. Sebab sewaktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, waktu itu kita berada dalam hadirat Tuhan.
Dan seperti mana doa Bapa berkata, biarlah kehendak dan hadirat Tuhan berada dalam hidup kita. Biarlah kerajaan Allah itu turun ke dalam hidup kita. Dan semua yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, semua yang Tuhan ingin berikan kepada kita, itu akan terjadi sewaktu kita mencari dahulu kerajaan Allah, mencari muka Allah. Bagaimana kita boleh mencari kerajaan Allah, mencari muka Allah, berada dalam hadirat Allah? Saudara, sewaktu kita membaca firman, sewaktu kita merenungkan firman, sewaktu kita berdoa, sewaktu kita memuji menyembah, waktu-waktu itulah kita berada di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita melakukan perintah-perintah Tuhan seperti amanat agung untuk menjangkau jiwa, memberitakan berita yang baik kepada mereka yang masih belum mendengar berita baik, mengampuni mereka yang menyakiti kita, mengasihi. Waktu itulah kita berada dan sedang mengejar kerajaan Tuhan kita. Waktu itulah kita sedang mencari hadirat Allah. Dan waktu kita melakukan perkara-perkara yang telah saya katakan itu, waktu itulah kita berada dalam hadirat Allah. Waktu itulah kita sedang membina hubungan kita. Ia tidak susah, saudara, malah ia sangat menyenangkan. Dan ia adalah satu perkara sewaktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita merasakan berkat hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan yang memenuhi hati kita. Dengan itu saudara, pada hari ini saya bersyukur kamu dapat berkumpul. Saya bersyukur kamu telah memberi waktu dan memilih untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Untuk perjamuan kudus, mari kita siapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Pagi ini, jika ada roti dan anggur, boleh buka roti dan anggur sekarang. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang telah mengutuskan Yesus kepada kita. Pagi ini kami telah berkumpul dan terima dengan hati yang bersyukur kekayaan dalam kehidupan yang Engkau telah beri. Dengan tidak ada apa-apa kekurangan. Dalam kesulitan harian, kami ada makanan. Ada segala yang kami butuhkan, Engkau telah mencukupi. Kami ucap terima kasih ke atas kesihatan dan penyembuhan yang Tuhan telah memberi kepada badan kami yang ada apa-apa kesakitan. Dan juga Tuhan, kami ucap terima kasih atas harapan dan keselamatan yang datangnya hanya dari Tuhan. Segala keistimewaan yang Tuhan sediakan hanya bagi orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuat kesediaan untuk mengambil perjamuan kudus. Kami ambilkan roti dalam tangan. Saya baca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 26 hingga 32. Ya, kita angkat roti. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu
ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kerana barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita ambil waktu ini untuk menguji diri kita, untuk bertobat sekiranya kita telah berdosa kepada Tuhan sebelum kita memakan dan meminum perjamuan kudus ini. Mari kita sama-sama mengambil sedikit waktu untuk menyelidiki hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Mari kita sama-sama mengambil roti. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita meminum cawan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hukum yang Engkau telah berikan kepada kami supaya kami ingat apa yang telah Engkau melakukan di kayu salib. Kami dapat melihat di kayu salib bagaimana kasih Tuhan telah dicurahkan bagi dunia. Bagaimana darah-Mu telah membuka jalan untuk kami kembali menjadi anak-anak Allah. Terima kasih kerana kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke syurga untuk siapkan tempat bagi kami. Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita telah menjadi pemenang dalam nama Dia. Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.